Secara umum kami menyikapinya dengan mengapresiasi pertama bahwa secara lebih awal kali ini sudah ditetapkan tentang pengaturan cuti bersama meskipun secara besaran memang lebih banyak dibanding tahun 2023 dan tadi sudah Iva sampaikan bahwa ada juga perhitungan hari libur yang masih berpotensi bertambah dengan adanya pemilihan umum. Nah, itu juga sebetulnya secara dua sisi kami melihat untuk beberapa sektor tentu akan memberikan dampak yang positif dan juga secara ekonomi akan memberikan tanda petik stimulus yang cepat dan real time untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya konsumsi terhadap beberapa sektor industri seperti makanan minuman, pariwisata, jasa perhotelan, transportasi darat, udara, dan laut, itu pastinya akan bergerak dan dinamis. Tetapi di satu sisi untuk karakter-karakter industri yang memang sangat erat dengan jadwal ataupun dengan komitmen kontrak seperti manufaktur, industri pertekstilan dan sebagainya itu mungkin akan memberikan dampak tersendiri terhadap tata kelola anggaran karena memang kita tidak bisa pungkiri ada beberapa kebijakan yang memang sifatnya karakteristiknya itu sangat berbeda diterapkan di setiap industri. Jadi untuk beberapa sektor padat karya itu tidak mudah untuk mereka dapat memberikan libur secara bersamaan karena berkaitan juga dengan komitmen berjalan perdagangan transaksi mereka dengan mitra bisnis. Jadi tentu kami tetap akan menghormati keputusan pemerintah, tapi di saat yang bersamaan ada dampak yang memang tidak bisa dihindari seperti produktivitas, yang tentunya pasti akan berbeda dengan jumlah libur yang lebih lama. Silakan Pak. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Pak Anggana, namun sebelumnya saya akan ke Pak Budianto. Pak Budianto dari Asita sendiri merespon begitu ya libur nasional dan juga cuti bersama yang bertambah di tahun depan. Ini seperti apa tanggapannya? Karena ketika kita berkaca di tahun ini begitu ya, ada bahkan beberapa kali cuti bersama dadakan dan juga tambahan yang mana sebetulnya dari pemerintah sendiri tampaknya bertujuan untuk terus bisa menggenjot sektor pariwisata utamanya ketika kemarin ya setelah pandemi COVID-19. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Budianto? Ya, baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya ini bukan hal yang baru juga buat kita, karena kita tahu dari beberapa tahun yang sebelumnya, bahkan dari sebelum pandemi pun pemerintah sudah sering membuat kebijakan untuk cuti bersama ya, termasuk libur. Kalau saya lihat libur kan sebenarnya nggak nambah, tapi yang bertambah itu adalah sebenarnya cuti bersamanya yang kemudian didempetkan dengan libur nasional itu. Nah, tentu saja bagi kami ini satu hal yang bagus ya, terutama kita aware bahwa tahun 2024, tahun depan adalah tahun politik ya. Ada sedikit kekhawatiran di dunia pariwisata bahwa di tahun politik ini mungkin akan terjadi sedikit penurunan ya, kegiatan pariwisata. Mengingat, tapi kita belum tahu ya, karena kita lihat kalau situasi kondusif tentu saja tidak menjadi masalah buat kita ya. Nah, harapan kita tentu saja dengan adanya libur yang cukup banyak lah ya, menurut saya tidak terlalu banyak juga ya. Ini akan sedikit menambah keinginan orang untuk melakukan perjalanan wisata. Walaupun tidak sepenuhnya akan menjamin itu ya Mbak ya. Oke, oke, baik. Nah, kemudian saya ke Pak Anggana begitu ya, tadi sempat disebutkan juga begitu ya bahwa sebetulnya untuk libur nasional tidak bertambah, tapi yang bertambah adalah waktu cuti bersama. Dan tadi juga sempat Anda sampaikan juga begitu ya bahwa ini akan berpengaruh dari sisi produktivitas begitu ya. Nah, dengan adanya ancang-ancang yang sudah diberikan oleh pemerintah begitu ya untuk libur tahun depan, sudah diinformasikan dari saat ini begitu ya. Kemudian strategi yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha begitu untuk mengurangi dampak produktivitas lebih jauh lagi seperti apa? Ini akan ada semacam strategi operasional yang tentunya akan sangat karakteristiknya akan sangat unik Mbak Iva di setiap industri. Jadi tentunya dengan adanya planning yang sudah advance, meskipun tadi Pak Budianto juga menyampaikan juga peluang untuk menambah cuti bersama itu masih saja mungkin ya seperti yang terjadi di tahun 2023. Nah justru hal-hal yang seperti ini yang kami harapkan juga dihindari agar tidak ada perubahan-perubahan yang sifatnya situasional dan mendadak sehingga kami dari sisi pelaku usaha itu juga dapat melakukan penyesuaian terhadap jadwal. Misal kami mencicil lemburnya misalnya di hari kita hitung dari potensi cuti bersama atau misalnya akhirnya diputuskan oke lah ini akan ikut cuti bersama, tetapi berarti kita sebelum-sebelumnya itu mencicil hari lembur misalnya beberapa jam dalam perharinya misalnya. Nah, tetapi kan juga implikasinya biaya untuk upah tenaga kerja dengan biaya lembur itu kan tentu pasti akan berbeda Mbak Iva. Nah itu disitulah sebetulnya daya saing kita ataupun biaya pokok produksi tentunya akan berpengaruh terhadap penggunaan mekanisme misalnya strategi penggunaan jam lembur untuk dapat menutupi kebutuhan pada saat berbenturan dengan cuti bersama yang nanti mungkin direalisasikan. Tetapi seperti tadi Mbak Eva sudah sampaikan bahwa cuti bersama sifatnya adalah fakultatif.
tidak menjadi satu keharusan untuk diikuti, tergantung juga terhadap perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan juga para karyawannya. Nah, itu nanti akan diterapkan per setiap perusahaan akan sangat berbeda dan akan sangat memiliki otonomi masing-masing sesuai dengan kesepakatan antara mereka dengan pekerja. Jadi Oke. seperti itu, dan terutama kita juga mesti memperhatikan ya, kita baru KTT ASEAN nih. Posisi kita di ASEAN sendiri sebetulnya seperti CNBC juga pernah rilis dalam beberapa publikasinya, kita masih tertinggal dibanding negara-negara lain seperti negara Malaysia dan juga negara Vietnam untuk produktivitas. Silakan.